1. Pak Doni akan melaksanakan tes praktek pada materi ajar gerak dasar lokomotor di kelas 4 SD Karya Bangsa. Contoh praktek gerak dasar lokomotor diantaranya A. Menendang bola, B. Melempar bola, C. Membentuk sikap kapal terbang, D. Loncat katak, E. Memutar lengan. Baiklah, kita akan mengulang kembali tentang pembahasan gerak dasar, yaitu ada 3. Yang pertama, gerak dasar lokomotor, yang kedua, gerak dasar non-lokomotor, dan yang ketiga, gerak dasar manipulatif. Gerak dasar lokomotor merupakan gerak dasar berpindah tempat. Kemudian gerak dasar non-lokomotor, yaitu gerak yang tidak berpindah tempat, dan gerak dasar manipulatif, yaitu gerak menggunakan alat atau objek. Dalam pilihan yang A, menendang bola ini merupakan gerak manipulatif karena menggunakan bola atau alat. Kemudian yang B, melempar bola ini juga sama, gerak manipulatif. C, membentuk sikap kapal terbang. Ini gerak non-lokomotor, artinya gerak diam di tempat. Kemudian yang D, loncat katak. Nah, yang ini merupakan gerak berpindah tempat, maka disebut dengan gerak lokomotor. Yang E, memutar lengan, ini juga disebut gerak non-lokomotor, artinya tidak berpindah tempat. Maka jawaban yang tepat adalah D, loncat katak, yaitu gerak lokomotor. Soal nomor 2. Setiap guru harus menentukan KKM pada setiap mata pelajaran yang diampunya, termasuk mata pelajaran PJOK, karena KKM berfungsi sebagai pedoman bagi guru dan lembaga dalam menentukan tingkat ketercapaian siswa dalam proses pembelajaran. Yang dimaksud dengan KKM adalah A. Kriteria keterampilan minimal, B. Kriteria keterampilan maksimal, C. Kriteria ketuntasan minimal, D. Kriteria ketuntasan maksimal, E. Kriteria keterbatasan minimal. Baik, kita bahas. KKM ini merupakan kriteria paling rendah untuk menyatakan bahwa peserta didik telah mencapai ketuntasan belajar. Penetapan KKM biasanya dilakukan pada awal tahun pembelajaran berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran pada satuan pendidikannya atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik hampir sama. Nah, di dalam soal yang ditanyakan, yang dimaksud dengan KKM adalah jelas jawabannya C. Kriteria ketuntasan minimal. Berikutnya soal nomor 3. Dalam menyusun sebuah KKM, ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Setidaknya ada 3 aspek kecuali A. Karakteristik peserta didik, B. Daya dukung, C. Karakteristik mata pelajaran, D. Kondisi satuan pendidikan, E. Kondisi lingkungan sekitar. Baiklah, ada 3 aspek dalam penyusunan KKM. Yang pertama, karakteristik peserta didik atau intake. Ini merupakan kualitas peserta didik sebelumnya, yaitu diambil dari tes awal dan tes akhir. Kemudian aspek yang kedua, karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas, merupakan tingkat kesulitan masing-masing setiap mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, yaitu kondisi satuan pendidikan atau daya dukung. Ini merupakan kompetensi pendidik seperti kompetensi pribadi, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik maupun kompetensi sosial. Kemudian jumlah peserta didik dalam satu kelas, predikat akreditasi sekolah, termasuk sarana dan prasarana. Nah, di dalam soal yang ditanyakan yaitu yang tidak termasuk ke dalam komponen penyusun KKM, jawabannya E. Kondisi lingkungan sekitar. Soal nomor 4. Guru akan mengelompokkan siswa berdasarkan keterampilan motoriknya. Untuk itu, guru dapat melakukan dengan menggunakan A. Rubrik, B. Tes tulis, C. Tes lisan, D. Tes keterampilan dan pengukuran, E. Tes wawancara. Baiklah, Bapak Ibu, kita akan membahas skema penilaian terlebih dahulu, yaitu tes, pengukuran, evaluasi, dan penilaian. Karena ini ada keterkaitannya ya. Tes, yang disebut dengan tes adalah alat yang digunakan untuk mengukur beberapa performa dan untuk mengumpulkan data. Sebuah tes haruslah valid dan terpercaya. Kemudian pengukuran, yaitu skor kuantitatif yang berasal dari tes. Kemudian ada juga evaluasi.
merupakan proses menempatkan nilai pada pengukuran tersebut. Hal ini melibatkan atau membandingkan skor dengan skala dan nilai yang ditanamkan. Evaluasi mungkin menggunakan skala normatif atau relatif, atau juga dari skala standar atau absolut dari hasil yang sudah ditetapkan. Sedangkan penilaian merupakan proses menyatukan semua pelaksanaan yang disebutkan sebelumnya, yaitu memilih tes, mengukur skor, dan kemudian mengevaluasinya berdasarkan skala perbandingan. Jadi, keempat skala penilaian tersebut saling keterkaitan. Kita bahas pilihan yang A, yaitu rubrik. Merupakan suatu alat penilaian yang bersifat subjektif. Contohnya, mengarang atau mendeskripsikan sebuah proyek ataupun pedoman penilaian dan lain-lain. Kemudian yang B, tes tulis. Tes tulis ini merupakan alat atau prosedur penilaian yang bersifat objektif. Tes tulis ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, tes subjektif atau esai atau uraian. Kemudian yang kedua, tes objektif, benar atau salah. Yang ketiga, tes pilihan ganda. Yang keempat, tes isian. Yang kelima, tes menjodohkan. Kemudian yang C, tes lisan. Merupakan tes berbentuk tanya jawab antara guru dan peserta didik. Kemudian yang D, tes keterampilan dan pengukuran. Ini merupakan suatu alat untuk mengumpulkan data atau keterangan tentang apa yang ingin dicapai. Pengukuran berdasarkan motorik dalam proses evaluasi menunjukkan hal yang bersifat tepat, objektif, kuantitatif, dan hasilnya dapat diolah secara statistik karena datanya merupakan bilangan. Yang E, tes wawancara. Merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari seorang narasumber yang dilakukan dengan cara melontarkan pertanyaan kepada narasumber tersebut terkait suatu isu atau topik tertentu yang dibahas. Jadi, di dalam soal, jika guru akan mengelompokkan siswa berdasarkan keterampilan motoriknya, maka yang dilakukan adalah tes keterampilan dan pengukuran. Jawabannya D. Kemudian soal nomor 5. Fase asosiatif dalam belajar motorik berarti A. Siswa dapat mengerjakan tugas gerak tanpa mengingat konsep. B. Siswa mulai mempraktikkan gerak sesuai dengan konsep yang telah diketahui dan dipahami. C. Siswa mengerjakan tugas gerak tanpa konsep. D. Siswa dapat mengerjakan tugas gerak tanpa berpikir lagi. E. Siswa sedang memahami konsep tentang apa yang akan dipelajari. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mengulang kembali yaitu fase gerak motorik anak secara berurutan. Yang pertama yaitu kognitif, yang kedua asosiatif, dan yang ketiga otomatisasi. Urutan yang pertama yaitu kognitif, di mana guru mulai mengajarkan atau memberikan keterampilan atau informasi yang baru kepada siswa. Jadi ciri-cirinya siswa mendapatkan konsep awal bagaimana cara melakukan gerakan tersebut dengan benar. Kemudian urutan yang kedua yaitu asosiatif, di mana siswa mulai mempraktikkan gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui dan pahami sebelumnya. Tahap ini sering disebut juga sebagai tahap latihan. Sedangkan urutan yang ketiga yaitu otomatisasi, di mana siswa sudah dapat melakukan aktivitas secara terampil dan siswa mampu merespon dengan cepat dan tepat apa yang ditugaskan oleh guru. Jadi jawabannya B. Fase asosiatif dalam belajar motorik, yaitu siswa mulai mempraktikkan gerak sesuai dengan konsep yang telah diketahui dan dipahami. Soal nomor 6. Dalam pilar filsafat, kajian tentang manfaat ilmu keolahragaan disebut sebagai A. Ontologi, B. Aksiologi, C. Metafisika,
D. Epistemologi, E. Logika. Di sini terdapat 3 komponen filsafat ilmu pengetahuan, khususnya dalam dunia keolahragaan, yaitu yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Yang dimaksud dengan ontologi yaitu membahas tentang apa yang ingin diketahui atau dengan kata lain merupakan pengkajian mengenai teori tentang ada hakikat hidup. Kemudian yang dimaksud dengan epistemologi yaitu membahas secara mendalam segenap proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Ini terutama berkaitan dengan metode keilmuan dan sistematika isi ilmu. Yang ketiga, yang dimaksud dengan aksiologi merupakan ilmu yang membahas tentang manfaat yang diperoleh manusia dari pengetahuan yang didapatnya. Yang ditanyakan dalam soal yaitu kajian tentang manfaat ilmu keolahragaan. Maka ini disebut sebagai aksiologi. Jawabannya B. Berikutnya soal nomor 7. Penilaian yang dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasi, kemampuan menyelidiki, dan kemampuan menginformasikan suatu hal secara jelas adalah A. Penilaian portofolio, B. Penilaian praktek, C. Penilaian proyek, D. Penilaian penugasan, E. Penilaian unjuk kerja. Baik, di sini terdapat macam-macam bentuk penilaian. Kita bahas dalam pilihan yang A, yaitu penilaian portofolio, merupakan kumpulan karya siswa yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang diambil selama proses pembelajaran. Portofolio digunakan oleh pendidik dan siswa untuk memantau perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa dalam mata pelajaran tertentu. Kemudian yang B, penilaian praktek, merupakan penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Proses penilaian yang bersifat prosedural dalam melakukan suatu gerakan, mulai dari posisi awal gerakan dan akhir gerakan. Kemudian yang C, penilaian proyek, merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi, sejak dari perancangan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara jelas. D. Penilaian penugasan merupakan suatu teknik penilaian yang menuntut peserta didik melakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan pembelajaran di kelas. Penilaian dengan penugasan dapat diberikan dalam bentuk individual atau kelompok. Penilaian dengan penugasan dapat berupa tugas atau proyek. E. Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian penguasaan kompetensi aspek keterampilan atau psikomotorik yang dimiliki oleh seseorang atau peserta didik. Hanya ada satu bentuk tes yang tepat, yaitu tes perbuatan atau performance assessment. Artinya, orang yang akan dinilai kemampuan skillnya harus menampilkan atau melakukan skill yang dimilikinya di bawah persyaratan-persyaratan kerja yang berlaku. Selanjutnya, soal nomor 8. Guru PJOK selalu melakukan penilaian selama proses kegiatan pembelajaran, sehingga memiliki data capaian tiap-tiap kompetensi dasar yang diajarkan dalam satu semester. Penilaian yang dilakukan tersebut adalah penilaian A. Sumatif untuk tujuan remedial yang dilakukan di akhir semester. B. Sumatif untuk tujuan pengayaan peserta didik yang dilakukan di akhir semester. C. Formatif untuk perbaikan RPP dan proses pembelajaran yang dikembangkan untuk pertemuan berikutnya. D. Formatif untuk pengayaan peserta didik dan dilaksanakan di akhir semester. E. Sumatif untuk tujuan remedial bagi peserta didik yang kurang dan pengayaan bagi peserta didik yang sudah baik dan dilakukan di akhir semester. Baiklah Bapak Ibu, kita perhatikan tabel berikut ini. Di sini terdapat perbedaan penilaian formatif dan sumatif. Untuk penilaian formatif ini dilakukan saat proses pembelajaran, selama pembelajaran berlangsung. Contohnya,
ulangan harian atau PR. Kemudian untuk penilaian sumatif yaitu dilakukan pada akhir pembelajaran atau akhir semester. Contohnya seperti ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas. Kemudian untuk tujuan penilaian formatif yaitu untuk mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang sedang dipelajari atau kompetensi dasar ya. Sedangkan untuk penilaian sumatif yaitu bertujuan mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang sedang dipelajari atau kompetensi dasar ya. Sedangkan untuk penilaian sumatif yaitu bertujuan untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik dari pembelajaran yang sudah berakhir dalam satu semester ya. Di dalam soal yang ditanyakan yaitu melakukan penilaian selama proses kegiatan pembelajaran. Maka jawabannya yaitu C, formatif untuk perbaikan RPP dan proses pembelajaran yang dikembangkan untuk pertemuan berikutnya. Soal nomor 9. Terjadinya cedera saat aktivitas gerak pada peserta didik. Hendaklah guru PJOK memperhatikan ciri-ciri terjadinya cedera antara lain rubor, tumor, kalor, dolor, dan pungsion lesa. Ciri-ciri yang muncul pada cedera kalor ditandai dengan A. Terjadinya peningkatan suhu pada area atau bagian tubuh yang terjadi cedera. B. Terjadinya pembengkakan pada area yang cedera. C. Terjadinya rasa sakit yang berlebihan pada area yang cedera. D. Terjadinya perubahan warna pada area yang cedera. E. Terjadinya nyeri pada area yang mengalami infeksi. Baik, sebelum pada pembahasan pilihan, kita akan membahas dulu apa itu cedera. Cedera dalam olahraga merupakan cedera pada sistem integumen, otot, dan rangka yang disebabkan oleh kegiatan olahraga. Cedera olahraga biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kesalahan metode latihan, kelainan struktural maupun kelemahan fisiologis fungsi jaringan penyokong dan otot. Kemudian ada 3 tingkatan cedera dalam olahraga. Yang pertama yaitu cedera ringan atau tingkat 1, yang kedua cedera sedang atau tingkat 2, dan yang ketiga cedera berat atau tingkat 3. Kemudian menurut Taylor, macam-macam cedera yang mungkin terjadi adalah memar, cedera pada otot atau tendon, dan cedera ligamentum, dislokasi patah tulang, kram otot, dan perdarahan pada kulit. Selanjutnya ada gejala cedera dalam olahraga. Yang pertama yaitu tumor atau yang disebut dengan pembengkakan. Yang kedua kalor atau peningkatan suhu. Yang ketiga rubor atau perubahan warna. Yang keempat dolor atau timbulnya rasa nyeri. Yang kelima pungsion lesa atau penurunan fungsi. Di dalam soal ditanyakan ciri-ciri yang muncul pada cedera kalor, ditandai dengan jawabannya A. Terjadi peningkatan suhu pada area atau bagian tubuh yang terjadi cedera. Soal nomor 10, suatu bentuk pengukuran untuk menilai kemampuan aktivitas jasmani dan mendapatkan informasi tentang seseorang atau kelompok disebut A. Penilaian, B. Evaluasi, C. Tes, D. Kuis, E. Penilaian. Silakan Bapak Ibu, teman-teman semua untuk mencoba menjawabnya. Ini nomor 10, nomor yang terakhir dalam pembahasan kali ini. Ini merupakan bonus ya, 1 nomor. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.